Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube saya. Seperti biasa, saya akan berbagi tentang tutorial menarik seputar Microsoft Excel. Untuk video kali ini adalah video lanjutan dari video-video saya sebelumnya tentang pelatihan Microsoft Excel 2013. Terdapat beberapa pembahasan lanjutan dari video sebelumnya yang sudah saya jelaskan, yaitu terakhir F-ring. Jadi untuk sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi count, concatenate, product, round, sqrt, power, sama sum sq. Untuk alamat absolut bisa kita jelaskan pada video berikutnya. Modul PDF-nya bisa teman-teman download di link yang ada di deskripsi di video saya sebelumnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi count, penggunaan fungsi count pada Microsoft Excel. Jadi fungsi count itu sedikit saya jelaskan berfungsi untuk menghitung jumlah data pada suatu range yang dipilih. Contoh penulisannya seperti ini. Ada contoh gambar juga di sini. Tapi saya menjelaskannya pakai data di sini. Pakai data range yang ada sudah saya siapkan. Jadi fungsi count itu sendiri adalah menghitung jumlah data. Misalkan data di sini kita akan hitung nih berapa jumlah data siswa yang ada di sini. Fungsi count itu sendiri atau menghitung jumlah data itu sendiri itu kurang lebih sama dengan fungsi nomor urut. Jadi fungsi nomor urut itu mengetahui jumlah data, jumlah siswa yang ada di data, dan count itu sendiri juga berfungsi untuk mengetahui jumlah data pada suatu range. Jadi misalkan kita menggunakan count, saya taruh di sini jumlah siswa. Kita awali dengan sama dengan count, buka kurung, kita pilih data siswa yang akan kita cari, kita tak ketahui jumlahnya berapa. Nah, setelah kita seleksi, kita pilih seperti ini, baru kita tutup kurung, enter. Sebentar. Ini yang kita hitung, kita masukkan datanya adalah string. Untuk penggunaan count itu sendiri, ketika kita ingin menghitung dan datanya itu berbentuk string, string dalam artian string itu teks. Kalau integer itu angka atau nomor seperti ini. Jadi ketika kita ingin menghitung jumlah data dan datanya itu berbentuk string di sel ini, di kolom ini kan berbentuk string nih, berbentuk teks nih. Jadi kita tidak menggunakan count tapi menggunakan count A. Sama sih sebenarnya, cuma menambahkan huruf A di belakang count itu sendiri. Ketika kita sudah mengetikkan sama dengan count A, buka kurung, data, ring data, tutup kurung, enter. Nah, bisa kita lihat hasilnya adalah 15, sama dengan jumlah nomor urut. Hasilnya 15 berarti benar. Nah, sedikit saya singgung, ini ketika kita menggunakan count A, tadi saya bilang itu berfungsi atau dipakai ketika kita menghitung data yang berbentuk string atau teks. Nah, bagaimana kalau kita ingin menghitung data yang berbentuk integer atau bilangan atau angka? Kita bisa pakai count. Misalkan nomor urut nih, kita hitung nih berapa jumlahnya. Jadi kita awali dengan sama dengan count tanpa A di belakangnya. Kita seleksi data yang akan kita pilih, tutup kurung, enter. Seperti itu. Jadi 15 betul. Kita sudah dapatkan jumlah datanya dengan memanfaatkan fungsi count itu sebanyak 15 data. Selanjutnya,
kita beralih ke fungsi concatenate. Apa itu fungsi concatenate? Yaitu berfungsi untuk menggabungkan data antar kolom. Misalkan ada data nih, ada data nama siswa sama domain. Jadi data nama siswa sama domain mau saya gabungkan nih pada satu sel. Misalkan seperti itu. Saya gabungkan pada satu sel, jadi kita bisa memanfaatkan fungsi concatenate dengan cara diawali dengan sama dengan concatenate buka kurung teks 1, teks 2. Karena di sini cuma ada dua teks, nama siswa dan domain, kita tutup kurung, kemudian enter. Nah, sudah kita dapatkan penggabungan antara nama siswa dan domain di sini. Untuk ke bawahnya, untuk selanjutnya kita bisa kita bisa menggunakan cara ini. Kita klik sel ini yang sudah ada rumusnya, kita pergi ke pojok kanan bawah. Ketika sudah muncul tanda plus di sini, kita klik kiri, tahan, kemudian kita tarik ke bawah sampai pada yang kita inginkan, kemudian lepas. Seperti itu. Sudah, itu saja fungsi concatenate, fungsi count, dan concatenate. Kita lanjutkan ke fungsi product. Apa itu product? Yaitu berfungsi untuk melakukan perkalian sekumpulan data pada suatu ring. Perkalian data pada suatu ring. Nah, di sini sudah saya siapkan juga untuk perkaliannya, fungsi perkaliannya. Ada angka 1, angka 2. Nah, produknya atau fungsi produknya kita bisa dapatkan di sini. Misalkan ini angka 1 kita mau kalikan dengan angka 2. Kita bisa pakai fungsi produk dengan cara sama dengan produk buka kurung nomor 1, nomor 2. Karena cuma dua angka, kita tutup kurung, enter. Seperti itu. Sebenarnya fungsi produk itu sama dengan ketika kita memanfaatkan fungsi perkalian dasar, aritmatika dasar. Kita menggunakan tanda bintang seperti ini. Sama sebenarnya. Kita cobakan di sini kita menggunakan tanda bintang di belakang sendiri. Kita coba menggunakan bintang di belakang sendiri. Kita mau kalikan angka 1 sama angka 2. Nah, bisa kita mulai dengan sama dengan angka 1 bintang. Bintang itu ketika kita ingin memunculkan tanda bintang, kita tekan shift, kemudian tahan, kita tekan bintang di sini. Nah, kemudian kita pilih angka 2-nya. Sudah, enter. Sama hasilnya 25 dengan menggunakan fungsi produk. Kurang lebih seperti itu. Kita fokus ke fungsi produknya. Kalau sudah kita hasilkan seperti ini, kita bisa pergi ke pojok kanan bawah sel, tekan, tahan, tarik ke bawah, lepas. Seperti itu. Kita sudah dapatkan hasil perkalian antara angka 1 dan angka 2 dengan memanfaatkan fungsi produk. Selanjutnya adalah fungsi round. Apa itu fungsi round? Fungsi round adalah untuk membulatkan bilangan ke digit tertentu. Membulatkan bilangan ke digit tertentu. Bahasa membulatkan bilangan berarti kita bekerja di angka di belakang koma. Di sini 25 tidak ada angka di belakang koma. Yang ada hanya nomor 2 nih. Ada di sini berapa angka nih? Nah, kita coba akan langsung saja membulatkan angka di belakang koma. Yaitu kita awali dengan round nomor yang akan kita bulatkan atau sel yang akan kita bulatkan, kemudian koma, num digit. Apa num digit? Jumlah digit di belakang koma yang kita inginkan. Misalkan kita inginkan 1 saja. Misalkan kita inginkan 1,
sekilas tentang digit itu, misalkan ada angka 10 nih. Berapa digit angka 10 itu? Angka 10 itu ada 2 digit seperti itu. Jadi kalau 1 digit berapa? Angka 1, 2, 3, 4 sampai 9 itu angka digit, 1 digit. Kalau 2 digit, angka 10 sampai 99, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini diminta num digit, berapa digit angka yang akan kita munculkan di belakang koma. Misalkan 1 saja. Kita tutup kurung, tekan enter. Karena 25 tidak ada angka di belakang koma, maka dia seperti ini. Nah, kemudian untuk 45,88 kan ada 2 angka di belakang koma nih. Jadi kita mau keluarkan 1 digit di sini. 445 kita bulatkan 88-nya. Kita cobakan dengan sama dengan round, buka kurung, number 45,88, kemudian koma, num digit. Nah, kita akan munculkan 1 angka di belakang koma. Nah, tutup kurung, enter. Seperti itu. Menjadi 9, 45 jadi 45,9. Kenapa? Karena ini bahasanya membulatkan. Jadi kalau bahasa membulatkan itu 5 ke bawah dia jadi 0, 5 ke atas dia jadi 1. Nah, jadi kalau 45,88 jadi 8-nya di belakang hilang dan 8 ditambah 1. Nah, jadinya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi semisal ini di sini ada 2 nih, sudah tidak ada. Nih, di sini ada 35 nih, misalkan ada 35. 35,04. Seharusnya ketika ini dibulatkan, maka dia akan menjadi 35,0 seharusnya. Karena apa? Karena 4 angka digit kedua di belakang itu lebih kecil daripada 5, maksudnya 5 ke bawah. Yang akan menjadi 1 kalau 5 ke atas, misalkan 35,04. Jadi ketika kita round, kita bulatkan number, koma, kita mau tampilkan 1 digit di belakang koma, tutup kurung, kita enter. Jadi 35. Ini bisa kita tulis dengan 35,0. Kurang lebih seperti itu. 47 juga sama. Jadi untuk selanjutnya kita bisa pergi untuk tekan di atas, kita bisa pergi ke pojok kanan bawahnya, tekan, tahan, tarik ke bawah. Seperti itu. Jadi pembulatannya kita keluarkan 1 angka di belakang koma. Yang 2 angka tadi sudah jadi 1 angka. Yaitu 45,88 jadi 45,9 dan 35,04 jadi 35. Kurang lebih seperti itu penjelasan untuk round. Kita lanjut ke SQRT. Apa itu SQRT? Adalah menghasilkan suatu nilai akar kuadrat dari suatu bilangan. Akar kuadrat dari suatu bilangan. Jadi bilangan itu nanti di akar. Bukan akar-akar pohon ya. Kita cobakan langsung pada data ring yang ada, yang sudah saya buat. Misalkan SQRT ini. SQRT, saya kasihkan 1 saja di sini. Sudah seperti ini. SQRT angka 1, berarti kita mau cari akar. Di sini akarnya nomor 5. Maksudnya berapa kali berapa sekiranya dapat 5, kan begitu. Misalkan 4 itu akarnya berapa? 2, karena 2 kali 2 itu sama dengan 4. Seperti itu. Jadi kalau 5 akarnya berapa? Jadi kita bisa memfungsikan SQRT ini untuk mencari akar dari suatu bilangan. Kita mulai dengan sama dengan SQRT, buka kurung, number. Kita pilih angka 1 karena SQRT angka 1 di sini. Tutup kurung, enter. Jadi seperti ini. Jadi akar dari 5 adalah 2,236 sekian. Untuk selanjutnya, tanpa ambil pusing, kita klik sel hasil yang ada rumus. Kita pergi ke pojok kanan bawah sel,
klik kiri, tahan, tarik ke bawah. Kita sudah dapatkan akar dari angka 1. Seperti itu. Angka 2 juga begitu, sama. Karena fungsi SQRT, jadi SQRT angka 2 kita akan mencari akarnya di akar dari angka 2. Seperti itu. Saya perjelas lagi, akar itu adalah bukan akar pohon ya. Misalkan angka 4 nih. Akar dari 4 berapa? Itu ada 2. Karena 2 kali 2 itu sama dengan 4. Misalkan ini dicontoh di modul ini SQRT 9. Ini 9 nih. SQRT 9 kita carikan, kita cobakan 9. SQRT 9, misalkan kita klik 9 di sini. Jadi ketika kita sama dengan SQRT nomor ini, tutup kurung, enter, dia akan 3 karena 3 kali 3 itu sama dengan 9. Oh, maaf, jadi belepotan. Karena 3 kali 3 itu sama dengan 9. Jadi akar 9 itu adalah 3, seperti itu. Bagi yang jago matematika, ini di luar kepala. Kalau saya ada di dalam kepala. Kita lanjutkan ke SQRT angka 2. Sama seperti sebelumnya, jadi kita mulai dengan sama dengan SQRT buka kurung angka 2, enter. Nah, selanjutnya kita pergi ke pojok ke bawah kanan bawah sel, kita tekan tahan, tarik. Kita sudah dapatkan. Seperti itu. Untuk fungsi selanjutnya terakhir, fungsi sumki. Fungsi sumki. Oke, kita fungsi sumki. Ada power nih. Sebentar, kita fungsi sumki dulu. Apa itu fungsi sumki? SumSki adalah untuk mempangkat duakan angka dalam argumen dan memberikan jumlah dari pemangkatan bentuk saya ulang. Sumki adalah untuk mempangkat duakan angka dalam argumen dan memberikan jumlah dari pemangkatan. Penulisannya seperti ini. Contohnya seperti ini. Jadi ada angka 1, ada angka 2. Kita coba contohkan di sini ada sumki. Saya delete dulu. Sumki. Jadi di sini itu dijelaskan bahwa ini adalah dipangkat duakan, kemudian dijumlah seperti itu. Jadi angka itu dipangkat duakan, kemudian dijumlah berdasarkan beberapa nomor yang akan kita jumlahkan, seperti itu. Jadi sebelum dijumlahkan itu dipangkat duakan. Bagaimana ya? Jadi gini. Jadi sebelum angka 1 dan angka 2 itu dijumlah, ini dipangkat duakan dulu. Misalkan 5 ditambah 5. Ini kalau memakai fungsi SumSki ini, maka ini dipangkatkan dulu. Jadi 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Seperti itu. Jadi kita awali dengan sama dengan SumSki. Nomor 1 kita pilih angka 1, nomor 2 kita pilih angka 2. Karena cuma 2 angka, kita tutup kurung, tekan enter. Jadinya 50. Kenapa kok bisa menghasilkan 50? Karena 5 pangkat 2 itu 25, artinya 5 pangkat 2 itu adalah 5 dikali 5. 25, dan 5 satunya 5 pangkat 2 itu juga 25. Jadi 25 ditambah 25 sama dengan 50. Seperti itu. Sama untuk selanjutnya, saya susah untuk menghitung, jadi menggunakan fungsi SumSki saja biar cepat, biar tidak pusing juga. Jadi kita klik sel yang sudah ada rumus, kita pergi ke pojok kanan bawah, klik kanan, tekan tahan,
tarik ke bawah, lepas. Kita sudah dapatkan fungsi sum SQ dari angka 1 dan angka 2. Mudah kan? Mudah-mudahan bisa cepat dipahami sama teman-teman sini. Tinggal fungsi power. Fungsi power itu apa? Fungsi untuk menghasilkan suatu bilangan yang dipangkatkan. Nah, ini sebelumnya kita harus fungsikan fungsi power dulu, baru kita tambahkan. Seharusnya seperti itu tadi. Jadi kita ke sini, kita buat power angka 1, misalkan seperti itu, sama power angka 2, misalkan seperti itu. Sebentar. Biar agak rapi kelihatannya. Jadi fungsi power itu tadi adalah mempangkat duakan. Nah, bukan mempangkat duakan, maaf. Mempangkatkan. Di sini ada pangkat nanti. Penulisannya seperti ini. Nah, kita cobakan langsung ke data ring yang sudah kita sediakan. Jadi power 2. Jadi power angka 2 itu adalah power 1 seharusnya. Jadi power angka 1 yaitu saya akan mempangkat duakan angka 1 sama angka 2 seperti itu. Angka 1 dan angka 2. Kita langsung cobakan fungsinya sama dengan power buka kurung number angka 1, powernya berapa? Pangkatnya berapa? Kita pilih pangkat 2 karena di sini sum key-nya itu pangkat 2. Maaf. Oke, kita lanjut. Untuk power sendiri yaitu menghasilkan suatu bilangan yang dipangkatkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita langsung cobakan. Di sini ada power angka 1, artinya kita akan mempangkatkan angka 1 sama power angka 2. Sama power mempangkatkan angka 2 juga. Jadi kita langsung cobakan. Kita awali sama dengan ketik power buka kurung number, kita diminta number, jadi angka 1, untuk powernya sendiri, untuk pangkatnya sendiri kita mau pangkatkan 2 nih, untuk membuktikan sum SQ nanti. Kan ini penjumlahan ini, ketika sudah dipangkatkan maka dijumlahkan begitu. Kalau sum SQ itu dipangkat 2-kan. Kalau power tergantung kita ingin pangkatkan berapa begitu. Jadi di sini saya cuma pangkatkan 2 saja. Kita pakai pangkatkan 2 saja, tutup kurung, enter. Jadi angka 1 pangkat 2 sama dengan 25 menggunakan power. Nah, tanpa panjang lebar, kita pergi ke pojok kanan bawah sel, tekan klik kanan, tahan, tarik. Untuk power 2 sama, kita pakai fungsi powernya, power number angka 2, pangkat 2, pangkatnya 2, tutup kurung, enter. Jadi kita kerjakan, kita tarik. Nah, kita sudah dapatkan power angka 1 sama power angka 2. Jadi pangkat 2 angka 1 sama pangkat 2 angka 5 kita bisa lihat di hasil ini, di rumus ini, di rumus power yang sudah kita buat seperti itu. Jadi untuk membuktikan sum SQ tadi, ini membuktikan sum SQ yaitu menjumlahkan, sebelum dijumlahkan di pangkat 2 kan. Jadi pangkat 2 angka 1 adalah 25, pangkat 2 angka 2 juga 25. Jadi 25 tambah 25 sama dengan 50. Kurang lebih seperti itu. Untuk ke bawahnya sama. Ini kerjaannya orang matematika. Saya juga kurang terlalu paham untuk matematika karena di dalam otak.
jadinya tersimpan begitu dengan rapi di dalam otak. Jadi saya memfungsikan fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Excel. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, bisa cepat paham. Sekian dari saya akhiri. Kalau ada kekeliruan beberapa kata-kata yang kurang berkenan atau belepotan sampai mohon maaf. Saya manusia biasa, saya masyarakat biasa. Kurang lebih, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tetap selalu semangat.